Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Etiwalayawati, NIM 7. Jadi di sini saya akan memberikan teknik cara menyusui yang benar. Baik, di sini saya menggunakan pantom bayi. Baik, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Oh ya, dengan Ibu Tina. Bagaimana Ibu? Ibu udah nggak datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Oh, ini untuk anak pertama. Jadi Ibu sulit cara menyusui yang baik dan benar seperti apa? Oh ya baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva. Jadi di sini saya tenaga kesehatan yang akan membantu Ibu. Baik. Seperti ini Bu. Jadi di sini maksud dan tujuannya saya akan memberikan teknik cara menyusui yang baik dan benar. Sebelumnya Ibu silahkan duduk dengan nyaman. Saya tinggal untuk cuci tangan terlebih dahulu nih Bu. Baik Ibu, saya sudah cuci tangan. Ibu bisa membuka pakaian bagian atas. Saya bantu Ibu. Baik, sambil Ibu duduk, saya bantu untuk membuka pakaian Ibu yang bagian atas. Baik, saya bantu buka ya Bu. Jika sudah, di sini saya akan mengajari Ibu. Sebelumnya saya akan mengajari Ibu cara mengoleskan sisa ASI, sedikit ASI di bagian puting Ibu, bagian puting dan areolanya ya Bu. Jadi setelah menyusui itu usahakan Ibu mengoleskan sedikit ASI di bagian puting dan areolanya supaya tidak lecet. Baik, selanjutnya jika sudah, Ibu bisa meletakkan bayi. Jadi saya contohkan ya Bu, Ibu dengan anak Ibu dan saya contohkan dengan pantom bayi ini. Ibu meletakkan bayi di satu tangan sebelah sini ya Bu. Terkadang kan ada yang di sebagian sebelah dia menggendong menggunakan tangan bagian kiri atau bagian kanan. Tapi karena kebanyakan menggunakan tangan sebelah kiri dan saya pun belum biasa menggunakan tangan sebelah kiri. Jadi saya letakkan bayi di satu lengan, di bagian yang biasa kita lakukan, yang menurut kita nyaman. Letakkan bayi di satu lengan, kemudian apabila sudah taruh di satu lengan, kepala bayi ini berada di lengkungan sikunya ya Bu, berada di lengkungan sebelah sini. Ini sikunya, jadi kita letakkan bayi di sebelah sini. Apabila sudah, bagian bokongnya si bayi ini kita taruh di bagian bawah, di bagian lengan yang sebelah kanan, di bagian lengan bagian bawah ya Bu. Jadi bokongnya sebelah sini, kepalanya sebelah sini, seperti ini. Nah, apabila sudah melakukan bagian ini, kita melakukan untuk menempelkan bagian perut bayi ini menempel ke perut kita seperti ini ya Bu. Menempelkan perut si bayi dan perut kita. Apabila sudah menempelkan perut bayi dan perut kita, ditempelkan di sini, kita letakkan satu tangan si bayi ini di yang sebelah sini ya Bu, letakkan di bagian belakang seperti ini. Taruh di bagian belakang seperti ini. Apabila sudah, letakkan di bagian belakang kita ya Bu, seperti ini, di bagian belakang badan kita. Satu tangannya lagi ini berada di depan seperti ini, dan kepalanya bayi ini menghadap ke payudara kita. Apabila sudah, kita memposisikan bayi telinga di bagian telinga dan bagian lengannya berada di garis lurus seperti ini ya Bu. Ini berada di garis lurusnya. Apabila sudah, saya ajarkan untuk memegang payudara Ibu secara benar ya Bu, karena kebanyakan setelah melahirkan pasti payudaranya semakin membesar, pasti sudah besar. Jadi saya ajarkan cara memegang payudara yang benar. Jadi saya contohkan seperti tangan ini saya saja ya Bu. Anggap saja tangan ini saya sebagai payudaranya.
dan ini sebagai putingnya. Jadi tangan yang sebelah kanan ini kita memegang bagian bawah payudara seperti ini untuk menopang bagian bawah, kemudian yang ibu jarinya berada di atas seperti ini ya Bu. Bisa kan ibu melakukannya? Ya, apabila sudah, untuk menopang seperti ini kita merangsang untuk sambil kita memegang seperti ini ya Bu, kita merangsang mulut si bayi agar dia membuka mulutnya. Anggap saja ini putingnya ini kan, sambil kita pegang seperti ini, kita menempelkan di bagian pipinya supaya mulut si bayi membuka. Apabila sudah, kita dengan cepat memasukkan puting ini ke mulut si bayi seperti itu. Memasukkan puting ini ke mulut si bayi. Apabila sudah kita masukkan puting ini, kita masukkan puting sebagian besar putingnya dan areolanya seperti itu. Jadi saya sudah mencontohkan karena ini panteng ya Bu, jadi saya contohkan seperti ini saja. Sambil ibu mencontohkan melakukannya kepada anak ibu. Baik, setelah sudah putingnya masuk ke bagian mulut si bayi, kita setelah puting ini masuk, bayi kan sudah mulai menghisap air asinya. Si bayi sudah mulai menghisap, kita menganjurkan untuk memegang payudara. Kita tetap memegang seperti ini ya Bu, payudaranya tetap dipegang seperti ini, dan ini bagian putingnya tetap berada di sini. Kita tetap memegang sambil si bayi menghisap asinya. Kita tetap memperhatikan si bayi saat menyusui, untuk melihat bahwa kondisi ini tetap terjaga dengan baik seperti itu. Apabila sudah, mungkin perkiraan sekitar selama 10-15 menit bayi itu menyusui, kita melepas isapan bayi itu dengan ada dua cara ya Bu, ada dua cara. Yang pertama, jari kelingking ini kita masukkan ke mulut bayi, atau dengan cara dagunya ini diturunkan ke bawah seperti ini. Jadi sambil puting ini berada di dalam, kita menarik ke bawah dagunya supaya mulut si bayi terbuka. Jadi kan otomatis putingnya terlepas dari mulut si bayi. Nah, jadi kita tarik dagunya ke bawah, kemudian putingnya terlepas seperti itu. Itu dua cara melepas isapan bayi. Jika kita sudah melakukannya, setelah selesai menyusui ini, kita mengajarkan untuk mengolah sisa asi kita di bagian puting dan areolanya supaya tidak pelacat seperti itu. Jika sudah, biarkan kering dengan sendirinya. Apabila sudah, kita mengajarkan untuk supaya si bayi ini dapat bersendawa. Ada dua caranya ya Bu, ada dua cara. Yang pertama, kita tegakkan bayi di bahu kita seperti ini. Tegakkan bayi bersandar di bahu kita sambil kita menepuk bagian punggungnya secara perlahan. Apabila tidak bersendawa juga, kita tunggu 10-15 menit sampai si bayi bersendawa seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita taruh si bayi di bagian, anggap saja ini paha saya, jadi taruh di paha, kemudian bagian dahinya kita menepang bagian dahi bayi, kemudian kita tekuk bagian punggungnya seperti ini. Kita tunggu sampai si bayi bersendawa. Apabila tidak, kita seperti yang tadi, kita menunggu sampai 10-15 menit sampai bayi bersendawa seperti itu. Apabila sudah, usahakan kita menyusukan bayi ini tidak hanya pada satu payudara, tapi pada dua-duanya ya Bu. Jadi tidak hanya sebelah kiri, tapi sebelah kanan juga kita susukan ke si bayi. Setelah sebelah kiri sudah, kita lakukan ke sebelah kanan dengan cara menyusui yang sama, dengan teknik yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Caranya sama seperti itu ya Bu. Kita tetap menyusukan ASI kepada bayi saat bayi menginginkannya. Bayi ini biasanya dia akan menginginkan untuk disusui sekitar kira-kira 2 jam, sekitar 2 jam seperti itu.
Jadi dari yang saya sampaikan, apakah ada yang ibu kurang pahami? Baik, ibu sudah memahami. Kalau jika ibu sudah memahami, berarti saya bisa bertanya ya bu. Dari yang saya sampaikan tadi ada dua cara melepas isapan bayi. Dengan cara apa saja bu? Wah ya, dengan cara memasukkan kelingking ke mulut si bayi, atau dengan menarik si dagu si bayi ke bawah seperti itu ya. Berarti dari yang saya sampaikan dan saya jelaskan, ibu memahami dan ibu mengerti, dan semoga ibu bisa menerapkannya di rumah ya bu, supaya ibu dapat melakukannya dengan benar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya bu, saya berikan informasi yang bisa saya berikan kepada ibu. Apabila nanti ibu ada keluhan, ibu silahkan datang ke sini kepada saya atau kepada tenaga kesehatan yang lain. Mungkin sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya bu. Apabila nanti ada keluhan, ibu silahkan datang kembali ke sini. Sehat-sehat ya bu untuk ibu dan anaknya. Oke, terima kasih bu sudah datang. Oke, sama-sama. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya lakukan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.